حيكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبارك وسلم كذلك. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات ومشائخنا وأصحابنا ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة وارزقنا قلبا منيبا وقلبا خاشعا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan kita. Hari ini kita masih diberikan Allah karunia untuk bisa hadir di majelis yang tadi dibaca merupakan insyaallah taman-taman surga. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah semakin menambah nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga mudah-mudahan setiap saat, setiap waktu yang kita lalui bertambah juga ilmu kita, bertambah juga keimanan kita, bertambah juga ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik orang yang memuji Allah, sebaik-baik orang yang berakhlak, sebaik-baik orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik nabi. Maka rugi kita kalau kita tidak terhubung kepada beliau. Bagaimana caranya kita terhubung? Yang pertama, banyak-banyak salawat. Yang kedua, terhubung kita kepada beliau melalui hubungan kita dengan guru kita. Jadi kalau kita terhubung dengan guru kita menyambungkan kita dengan gurunya, gurunya menyambungkan kita dengan guru-gurunya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Karena tidak banyak orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keilmuan itu yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan kita diberi oleh Allah banyak kenikmatan tersebut. Maka mari kita selalu terhubung dengan guru kita. Bagaimana caranya? Kita doakan guru kita. Kita doakan guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmatnya kepada guru kita. Mengampuni semua dosa-dosanya, menganugerahkan banyak keilmuan, keikhlasan, kejujuran kepada guru-guru kita tersebut. Dan kita doakan guru kita
yang mengajarkan kita banyak sekali ilmu. Di antaranya adalah Buya Riswandi, Datuk Siri Marajo, Buya Anis, Syekh Abdul Malik, Syekh Muda Abdul Qadim, Syekh Abdul Rahman di Kemanggo Batu Sangkar, Syekh Ismail di Semabur, Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi di Bonjol, Pasaman, Syekh Ibrahim Al-Khalidi di Kumpulan di Pasaman, Syekh Abdul Rahman di Batu Hampar, ini kakeknya Bung Hatta. Kemudian Syekh Soleh di Padang Kandis, Syekh Sulaiman Effendi di Madinah. Dan juga guru-guru kita yang silsilahnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan kita kepada Sayyidina Jibril alaihissalam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabaraka Allah ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita lanjutkan bahasan kita sedikit tentang mujahadah. Kita kemarin sudah bahas bahwa inti daripada mujahadah atau bersungguh-sungguh itu adalah kita sapih nafsu kita. Apa maksudnya? Ada anak bayi usia 2 tahun, maka dia disapih oleh ibunya. Dia diberhentikan ASInya oleh ibunya. Nah, maka sebagaimana seorang ibu yang memberhentikan anaknya dari ASInya, seperti itulah hakikat mujahadah. Kita berhentikan nafsu kita itu. Dari apa? Dari mengikuti keinginannya. Dari semua kebiasaan-kebiasaannya, dan kita geser dia, kita arahkan dia, kita bawa dia kepada hal-hal yang dibenci oleh dia, yang dibenci oleh nafsu itu. Nah, kita harus banyak-banyak merenung, kita harus banyak-banyak kenal kepada diri kita, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya dibenci oleh nafsu, apa yang dibenci oleh syaitan, apa yang dibenci oleh Rasulullah, apa yang dibenci oleh Allah. Maka jangan sampai salah, jangan sampai melakukan yang dibenci oleh Rasul, yang dibenci oleh Allah, dicintai sama nafsu. Maka kata Malik bin Dinar, segala yang berkaitan dengan nafsu itu adalah kegelapan. Segala yang berkaitan dengan nafsu itu adalah kegelapan semua. Maka kalau kita ikuti, semakin gelap kita. Berpuasa, kita berniat, ya Allah, aku ingin berpuasa esok hari. Tiba-tiba lapar, ghorizah laparnya itu memberontak. Maka harusnya bagaimana? Makanan harusnya dilawan. Baru nanti itu datang nur. Nafsunya tersebut menjadi terhalang, kegelapannya semakin berkurang. Tapi kalau misalnya kita lapar, makan, semakin gelap dia itu. Lelah, padahal waktunya mengaji. Kita ikuti, semakin gelap. Terlihat dari pancaran mukanya itu gelap. Terlihat. Nah, maka orang-orang yang menyapih nafsunya itu, yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh, itu akan dijauhi oleh syaitan. Jadi Malik bin Dinar mengatakan itu, kalau misalnya orang mampu mengalahkan nafsunya, maka setan akan lari dari dia. Makanya Umar bin Khattab itu selalu begitu. Dia mengalahkan nafsunya, akhirnya setan lari daripada dia. Takut setan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut dari apanya? Dari bayangannya. Kita bayangkan aja, dari bayangannya aja setan takut, apalagi dari orangnya. Nah, maka ada wali namanya Ibrahim bin Adham. Jadi kata beliau, jadi beliau ini adalah raja yang meninggalkan kerajaannya
lalu kemudian dia hidup di jalan-jalan. Dia berguru ke banyak guru dan kemudian dia menemukan kewaliannya di sana. Kata beliau, orang tidak akan mendapatkan derajat orang-orang soleh sampai dia lulus tangan. Jadi, apakah kita sudah termasuk orang soleh atau bukan? Kalau menurut Ibrahim bin Adham, kalau misalnya kita lulus dari 6 rintangan, maka kita mudah-mudahan mendapatkan derajat orang-orang soleh. Yang pertama apa? Menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesulitan. Menutup pintu kenikmatan, membuka pintu kesulitan. Ada namanya Abu Usman Al-Hirri. Beliau itu pergi kemana-mana diikutin oleh 4 orang budak yang melayaninya. Mau butuh apa dikerjain, 4 bodyguardnya itu. Akhirnya dia merasakan di dalam dirinya itu nggak menemukan cahaya di dalam hidup yang seperti itu. Ditinggalkan, dia berguru kepada Yahya bin Mu'adz. Kita sudah bahas siapa Yahya bin Mu'adz kemarin itu. Ditinggalkan sama dia. Akhirnya dia berjalan. Dia tutup pintu kenikmatan, dia susah. Sama seperti Ibrahim bin Adham. Dia beli kemiskinan dengan kerajaan dunia. Nah, ini harus dipahami dengan proporsional, dengan adil. Kita beramal sesuai dengan derajat kita. Jangan langsung sekaligus, nanti kita akan terkalahkan. Tutup pintu kenikmatan, buka pintu kesulitan. Apa misalnya kita biasa santai-santai, ubah, jangan santai-santai lagi. Yang tadinya misalnya sholat sunnahnya cuma 5 menit, tambah jadi 10 menit. Maksudnya begitu. Tutup pintu kenikmatan itu tutup. Kalau misalnya kita bisa tutup dengan sempurna, kita buka pintu kesulitan, nah itu satu rintangan sudah kita lalui. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kita tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau sebelum menjadi Islam, bajunya itu parlente, mewah, mukulin orang yang masuk Islam. Setelah dia masuk Islam berubah, bajunya menjadi sederhana, terus kemudian dia mengajakin orang, dia nggak lagi paksa orang. Dulu dia paksa orang masuk Islam dipaksa balik lagi ke dalam agama nenek moyangnya. Sekarang orang dia berdakwah masuk Islam, siapa yang mau hayo, yang nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, silakan pukul aku yang dulu sempat kupukul, siapa yang mau balas silakan. Nah, dia buka pintu kehinaan, dia tutup pintu kemuliaan. Nah, jadi sesiapa yang kalau misalnya dia datang pengen dihormati oleh orang, dia sudah pesan tiket di neraka itu. Jadi siapa yang ingin dimuliakan oleh siapa aja, oleh orang lain, maka dia sudah pesan tempatnya di neraka. Kenapa? Ada kiber di dalam hatinya itu, ada kesombongan. Maka yang kedua, tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Nah, maka ini juga yang dilakukan oleh murid-muridnya Abu Usman Al-Hirri tadi itu. Jadi kata beliau, waktu permulaan kami itu di Masjid Abu Usman Al-Hirri, kata beliau, yang mengatakan itu An-Nasr Abadhi. Jadi beliau itu mendengar fatwa dari Muhammad Al-Farra, menuturkan fatwa yang didengarnya dari Abu Husain Al-Warraq. Kata beliau, jadi waktu kami berada di Masjid Abu Usman Al-Hirri, yang kami lakukan adalah kami prioritaskan terhadap segala sesuatu yang membukakan kami ke jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah, kata dia, kalau misalnya ada orang yang menerima kami itu dengan kebencian, kami nggak akan balas, kata dia. Kami nggak akan balas dengan keburukan. Kalau dia dibenci, kalau dia dihinakan, dia nggak akan balas. Bahkan kami yang akan minta maaf ke orang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kami yang minta maaf kepada orang tersebut, bahkan kami merendahkan diri di hadapannya. Kalau misalnya terjadi penghinaan seseorang di hati kami, kata dia, kami akan berdiri dengan pelayanan dan berbuat sebaik mungkin kepadanya sampai hal itu hilang.
Jadi waktu dia dihinakan, justru dia yang minta maaf, justru dia yang memuliakan orang tersebut. Nah, dia tutup pintu kemuliaan, dia buka pintu kehinaan. Seperti yang dilakukan oleh Abu Utsman Al-Hirri waktu diundang makan. Oh Syekh, belum Syekh, anak orang kaya, bodyguardnya aja 4, ditinggalin semua sama beliau. Menuntut ilmu. Sekali, 2 kali, terus sampai berapa kali. Akhirnya hanya untuk mengetes saja seberapa sabar Syekh ini. Bahkan ketika dipuji dia bilang apa? Apakah engkau memujiku? Memuji sifat yang sifat ini sama seperti anjing. Kalau diajak dia datang, kalau diusir dia pergi. Dia buka pintu kehinaan, dia tutup pintu kemuliaan. Terus yang selanjutnya, menutup pintu istirahat, membuka pintu perjuangan mujahadah. Kemarin sudah kita bahas bahwa hakikatnya itu ada 3. Tidak tidur kecuali benar-benar ngantuk, tidak makan kecuali lapar, terus tidak bicara kecuali benar-benar penting. Tutup pintu istirahat, buka pintu mujahadah bersungguh-sungguh. Nah, maka siapa yang belum merasa tubuhnya itu remuk, waktu malam hari dia belum merasa tubuhnya remuk, berarti dia belum bermujahadah. Berarti dia masih banyak buka pintu istirahat. Berarti dia belum sampai kepada derajat orang-orang soleh menurut Ibrahim bin Adham. Terus yang selanjutnya yang keempat, menutup pintu tidur, membuka pintu terjaga. Nah, maka siapa-siapa yang susah bangunnya, tutup pintunya itu, berusaha sungguh-sungguh. Kalau sudah tahu tidur di kamar pakai kasur itu susah bangun, jangan tidur di kamar, tidur di masjid. Tidur nggak usah pakai kasur kalau misalnya sudah tahu susah bangun pakai kasur. Banyak cara kita. Kalau sudah tahu kalau misalnya makannya banyak, kurangin makannya itu, jangan banyak-banyak makan. Nah, tutup pintu tidur. Bahkan Imam Nawawi 2 tahun tidak meletakkan perutnya itu di bumi itu. Dia buka pintu keterjagaan, dia tutup pintu tidur. Terus yang selanjutnya itu dia tutup pintu kaya, buka pintu kefakiran. Nah, pintu kaya itu apa? Merasa nggak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW, harta yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah sedikit, dan kalaupun ada dibagikan, dihabiskan oleh Rasul. Terus kemudian bagaimana kebutuhannya? Kata dia, biar aku nanti fakir kepada Allah, biar aku merengek-rengek kepada Allah. Maka ada seorang wali yang mengajarkan Abu Utsman Al-Hirri tadi, namanya Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz itu pernah minjam uang 100.000 dirham. Dibagi-bagikan sama dia, habis. Sedih dia, aduh gimana bayarnya itu, kata dia. Karena beliau itu orang yang tulus, lalu tidur bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wah Yahya, jangan bersedih, jangan gelisah, jangan gundah gulana. Aku jadi ikut sedih karena kau sedih. Coba, dia tutup pintu kaya, dia buka pintu kefakiran. Kata dia, ada seorang wanita, dia sudah sediakan 300.000 dirham, yang 100 dirhamnya untuk lunasin hutangmu. Kamu pergi ke sana. Itulah yang didapatkan oleh orang yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, ikhlas, berbuat karena Allah Ta'ala, karena dia ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dia tutup pintu kekayaan, dia buka pintu kefakiran. Dia bermujahadah, dia bersungguh-sungguh. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan kematian. Semakin angan kita itu panjang, semakin kita nggak siap mati. Makanya zuhud itu kemarin sudah kita bahas, intinya adalah memendekkan angan-angan. Angan-angannya dipendekkan. Tapi kalau cita-cita harus tinggi. Apa cita-cita yang tertinggi? Cita-cita yang tertinggi itu yaitu kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, itu cita-cita yang tertinggi itu. Karena surga itu tingkatannya itu sama sejumlah ayat Al-Quran. Maka kalau misalnya kita hafal 30 juz, surga kita surga yang tertinggi. Nah itu cita-cita yang tertinggi itu. Jadi kalau misalnya cuman cita-cita hanya sebatas 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, itu masih belum disebut cita-cita yang tinggi. Nah mungkin ini dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan kita dapat meneladani orang-orang sebelum kita yang sudah berhasil mereka
untuk menaklukkan hawa nafsu mereka. Dan yang terakhir, ane kutip perkataannya Ibrahim Al-Khawas. Jadi nafsu itu kalau misalnya dia pingin itu harus dapat. Nah, kata Ibrahim Al-Khawas, siapa yang meninggalkan keinginan nafsu dan kemudian berarti kan dia nggak dapat apa yang diinginkan. Kata Ibrahim, pasti ada penggantinya. Coba kita kalau misalnya puasa, pengen makan, kita nggak makan, kita lanjutkan puasa kita. Kata Ibrahim bin Khawas, siapa yang meninggalkan nafsunya dan berkata dia tidak mendapatkan penggantinya, pengganti daripada keinginan nafsunya yang pengen makan tadi contohnya, maka dia berbohong. Jadi kalau misalnya kita tinggalkan nafsu kita, pasti ada penggantinya itu. Kita mau tidur, berat sekali, tapi kita harus melakukan sebuah kewajiban. Apa? Mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya wirid yang harus kita selesaikan setiap harinya. Kita punya hafalan Al-Qur'an yang harus kita baca terus setiap harinya itu. Nah, kalau kita nggak ikutin keinginan nafsu, pasti ada penggantinya. Terus kata beliau melanjutkan, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah mereka yang dikalahkan oleh syahwatnya. Nah, dengarkan, orang-orang, kata Ibrahim Al-Khawas, orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang dikalahkan oleh syahwatnya. Syahwatnya itu giring dia itu. Pertama-tama giring ke sesuatu yang mubah, terus giring lagi ke sesuatu yang makruh, giring lagi, akhirnya dia masuk ke dalam sesuatu yang haram. Kalau dia masuk terus ke dalam yang haram itu, dia sulit untuk keluar, akhirnya dia terjerumus, akhirnya masuk ke dalam neraka. Maka orang tersebut disebut orang yang cacat. Tetapi sebaliknya, kalau dia tahan nafsunya itu, syahwatnya itu nggak diikutin oleh dia, maka itu disebut orang-orang yang sukses. Nah, mudah-mudahan kita bisa untuk menghayati ini, kita pikirkan dengan seksama. Kalau misalnya kita sudah lelah, capek, kita remuk badan kita, berarti sudah benar hidup kita itu. Kalau misalnya masih santai-santai, masih enak tubuh kita ini, berarti kita belum bermujahadah dengan sungguh-sungguh berarti. Nah, kalau kita belum bermujahadah dengan sungguh-sungguh, berarti gelap kita ini, penuh dengan kegelapan berarti, karena kita masih mengikuti nafsu kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kesesuaian keinginan antara keinginan Allah dan keinginan kita, sehingga kalau Allah ingin kita itu baik, maka kita pun mudah-mudahan ingin baik juga. Kalau Allah ingin kita beribadah, kita juga ingin ibadah, itu disebutnya taufik. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ulil albab الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.